Kalau dari sisi pemerintah bahwa untuk menjaga, atau mengontrol lebih ketat atas volume produksi dan juga penerimaan negara adalah lewat, memperpendek periode RKAB menjadi 1 tahun. Tapi di sisi lain kan pengusaha ini, eee, merespons ini dengan seperti ketidakpastian kebijakan begitu. Ini kan menjadi salah satu tantangan untuk rencana investasi jangka panjang dan juga menambah beban birokrasi juga begitu. Nah pertanyaan, ini memang kan untuk menggali titik tengah antara sebenarnya pertarungan antara kedaulatan negara atas sumber daya alam sendiri, dibandingkan dengan kepastian investasi. Mungkin pertanyaan saya adalah seperti ini Pak, setelah perubahan RKAB dari yang 3 tahun yang sebenarnya sudah memberikan angin segar bagi pelaku usaha, kemudian berubah lagi ke setahun, apakah memang ada potensi bahwa kebijakan RKAB ini akan berubah lagi ke depannya? Jadi untuk ke depan, ya kita kan harus konsisten dan juga itu jangan terlalu sering itu ada perubahan-perubahan. Jadi yang saya sampaikan tadi itu adalah memberikan jaminan kepada pelaku usaha pada saat itu mereka memerlukan RKAB untuk kegiatan produksi pada tahun berikutnya, tahun 2026 misalnya, itu justru ya mereka mendapatkan persetujuan RKAB itu adalah sebelum berakhirnya tahun yang bersangkutan. Jadi Yang berjalan. iya, tahun yang berjalan. Jadi pada saat ini ada jaminan kepada pelaku usaha, pada saat itu mereka 1 Januari tahun berikutnya itu bisa mendapatkan RKB dan melaksanakan kegiatan, itu adalah bagian bagaimana kita memberikan kepastian kepada pelaku usaha. Ini tidak ada ini kebijakan yang tidak konsisten. Apa yang dibutuhkan pelaku usaha itu justru kita ini konsisten bagaimana memenuhinya. Kemudian yang ketiga itu juga ada kepastian hukum dan juga ada kepastian berusaha bagi badan usaha. Oke baik, terima kasih atas jawabannya, berkaitan dengan RKB ini saya yakin ditunggu-tunggu oleh pelaku usaha. Selanjutnya kita masih, bicara berkaitan dengan isu tambang. Kita tahu bahwa harga komoditas global minerba trennya menurun tahun ini. Salah satunya kan karena memang cukup banyak negara-negara yang, mengkonsumsi, tambang ini ekonominya sedang tidak baik-baik saja atau masih belum pulih. Kira-kira bagaimana antisipasi dan juga kebijakan dari pemerintah terkait dengan tren harga yang menurun ini mengingat APBN ini sangat bergantung juga terhadap PNBP dari komoditas terutama kalau kita sebutkan batu bara dan juga nikel. Jadi untuk penurunan harga, yang ini kan kita juga harus melihat itu bagaimana supply dan juga demand terhadap komoditas yang ada. Jadi kalau kita tidak ada pengendalian terhadap supply, jadi maka itu harga itu kan kecenderungannya adalah akan turun terus. Ini kan dampaknya itu adalah terhadap penerimaan negara tadi. Kemudian itu juga untuk komoditas itu juga ini pada saat dilakukan pengolahan di dalam negeri ternyata terdapat itu ini ikutan-ikutan mineral ikutan ya seperti di tembaga ada mineral ikutannya adalah emas, ada perak ya kemudian itu ada logam tanah jarang. Ini kan juga dengan adanya hilirisasi ini akan terlihat detail ini potensi-potensi terhadap penerimaan negara juga. Jadi dengan adanya kebijakan pengolahan di dalam negeri itu justru adalah bagian dari kita melihat di samping nilai tambahnya dalam negeri itu juga ini keberlanjutan tambang yang ada itu justru umur tambangnya itu menjadi lebih panjang kan. Jadi berdasarkan target itu penerimaan PNBP ini ya memang ini setiap tahun kan target penerimaan itu kan nggak ada yang turun, Betul. ya justru ini meningkat terus. Ya. Jadi kita juga ini untuk perbaikan-perbaikan, ini kan kita juga yang terkait dengan penerimaan negara tahun ini kita sudah melakukan perbaikan PP 18 2025 dan juga PP 19 2025 itu adalah yang terkait dengan PNBP Kementerian SDM. Jadi harapannya ke depan apa yang ditargetkan itu bisa tercapai. Oke, baik. Masih berkaitan dengan memaksimalkan PNBP dari, pertambangan begitu. Ada rencana berkaitan dengan pengenaan bea keluar bagi emas dan juga batu bara. Mungkin boleh dijelaskan sejauh mana progresnya mengingat kan sebenarnya 2 komoditas ini harganya berkebalikan. Harga emas saat ini sedang melambung tinggi sementara harga batu bara sedang terkoreksi beberapa waktu terakhir. Kira-kira dari kebijakan ini untuk memaksimalkan pendapatan negara dari sektor ini kapan akan dimulai diimplementasikan dan bagaimana rencananya, Pak?
Jadi untuk biaya keluar ini kan sebenarnya untuk batu bara itu kan juga ada kewajiban DMO juga dan juga ada biaya keluar. Jadi pada saat harga rendah itu kan juga kita harus menjaga pelaku usaha. Jadi jangan sampai pelaku usaha dengan harga turun ya justru ini dikenakan lagi tambahan biaya. Jadi kita juga memperhitungkan aspek itu. Ya kemudian untuk komoditas-komoditas yang ternyata harganya lebih baik dan juga ini berdasarkan perhitungan kita keuntungan yang didapatkan oleh badan usaha signifikan, ya tentu ini di samping penerimaan pajak, ini kan juga kita dimungkinkan juga untuk ada biaya keluar. Untuk komoditas lain pun itu kita sudah implementasikan seperti sawit. Ini kan ini pada saat harga bagus itu kan juga ini ada biaya keluar juga. Yang ini adalah dalam rangka ya bagaimana kita menjaga penerimaan ruang fiskal pemerintah dan juga dari ruang fiskal pemerintah cukup, itu justru ini berbagai program pemerintah dan juga pembangunan itu juga bisa dioptimalisasikan. Oke, baik. Pak Wamen, salah satu arah dari Pak Presiden ini kan juga untuk memerintahkan bahwa kita harus mengembangkan logam tanah jarang. Mungkin salah satunya juga Anda sudah menyebutkan tadi. Mengingat memang logam tanah jarang ini memiliki demand yang cukup tinggi dan cukup krusial untuk semua industri teknologi tinggi, misalnya seperti baterai, semikonduktor, alutsista, panel surya. Sedangkan pasokan global pada saat ini masih didominasi oleh China. Indonesia sendiri disebutkan bahwa punya potensi yang sangat besar. Kira-kira kalau dari Kementerian SDM sendiri untuk pengembangan LTJ sendiri bagaimana roadmap-nya, Pak? Ya memang itu selama ini yang untuk logam tanah jarang itu kan belum pernah kita lakukan pengolahan secara baik. Yang terkait dengan logam tanah jarang itu kan ada dua sumber. Yang pertama itu adalah yang berasal dari wilayah usaha pertambangan, kemudian yang kedua itu berasal dari pemurnian pengolahan. Jadi untuk yang berasal dari wilayah usaha, ini sepanjang potensinya ada di wilayah yang bersangkutan, kita akan berikan wilayah usaha pertambangannya, wilayah izin usaha pertambangan. Tapi untuk yang berasal dari proses pengolahan pemurnian itu juga selama ini belum pernah kita atur. Dengan adanya Undang-Undang 2 tahun 2025 sebagai perubahan Undang-Undang nomor 4 tahun 2009, itu justru kita buat pengaturan bahwa ini untuk logam tanah jarang ini dimungkinkan ini dilakukan ekstraksi dan juga harus dilaporkan. Jadi ini bagian pendataan kita terhadap logam tanah jarang juga. Kemudian bagaimana pengolahannya? Ini sudah ada peraturan pemerintah nomor 39 tahun 2025 itu juga diatur kembali untuk pemanfaatan logam tanah jarang ini. Jadi untuk logam tanah jarang ini juga bisa digunakan untuk teknologi tinggi, alutsista, ya kemudian berbagai macam keperluan industri termasuk ketersediaan bagi industri-industri juga sebagai bahan baku. Kita dengan adanya regulasi ini akan lebih memiliki kepastian karena ada dasar hukum terhadap pengolahan tanah jarangnya. Kemudian itu juga di proses pemurnian pengolahan itu juga ini ada juga mineral radioaktif. Jadi mineral radioaktif ini juga termasuk yang bisa kita manfaatkan juga untuk kegiatan energi. Jadi seperti di China itu mereka kan untuk sumber energinya dari PLTN. Itu PLTN ini kan berasal dari mineral radioaktif. Ya justru kita kan belum memanfaatkan mineral radioaktif ini untuk kebutuhan energi dalam negeri. Jadi ke depan ini kita akan optimalisasikan ya bukan hanya logam tanah jarang, tetapi mineral radioaktif pun itu akan kita buat pemanfaatan secara optimal di dalam negeri. Oke, baik. Memang kalau kita bicara berkaitan dengan pekerjaan rumah sektor SDM ini sangat panjang begitu ya Pak, terutama kalau kita bicara berkaitan dengan meningkatkan produksi, kemudian di sisi lain meningkatkan pendapatan negara lewat sektor-sektor migas dan juga minerba, kemudian di sisi lain juga harus memastikan bahwa masyarakat mendapatkan energi yang terjangkau, kemudian di sisi lain juga harus menertibkan aktivitas-aktivitas ilegal. Mungkin dalam kesempatan ini menjelang Hari Tambang dan Energi 2025, apa pesan yang ingin disampaikan oleh Kementerian SDM lewat Pak Wamen mungkin kepada pelaku usaha dan juga kepada masyarakat, kepada warga Indonesia, Pak?
Jadi bagi pelaku usaha, ya kita dari Kementerian SDM itu menjaga itu bagaimana kepastian hukum dan kepastian berusaha bagi pelaku usaha. Yang bagi masyarakat, ya tentu kita akan melihat bagaimana kebutuhan masyarakat terhadap kebutuhan energi. Dalam Hari Pertambangan dan Energi tahun 2025 ini, kami juga melihat momentumnya sangat bagus sekali. Jadi ya kita bagaimana ketersediaan energi ini untuk mendorong pertumbuhan perekonomian. Kemudian itu juga bagaimana masyarakat mendapatkan energi lebih adil dan merata. Jadi kita melajurkan hilirisasi, pengembangan ekosistem industri dalam pengolahan pertambangan ramah lingkungan, dan juga bagaimana pembangunan berkelanjutan bagi Indonesia maju, adil dan makmur untuk Indonesia lebih berkeadilan ke depan.